Saudaraku sekalian, Allah kita bukan saja baik, tetapi sangat baik. Allah Bapa kita lebih dari Bapa di dunia ini. Lebih dari kebaikan orang tua kita. Karenanya jangan meragukan sama sekali. Kalau sekarang kita di dalam satu situasi di mana kita merasa keadaan kita malang, semua itu ada perhitungannya. Allah tidak mungkin bertindak tanpa perhitungan. Yang pertama, Allah pasti mengontrol segala keadaan, mengendalikan setiap situasi. Artinya tidak ada sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita di luar izin dari Tuhan. Pasti semua diizinkan, diperkenan. Bahkan didesain oleh Allah. Itu yang pasti. Jangan kita berpikir ada yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Allah bekerja dalam segala hal. Bukan turut bekerja, kata turut dalam teks aslinya tidak ada. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi semua di dalam kontrol kendali Tuhan. Ya. Pasti semua ada hitungannya. Saya menggunakan kata hitungannya. Artinya semua di dalam kebijaksanaan Allah. Allah yang maha cerdas, Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Sering kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Dan Allah membiarkan kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita benar-benar bertanya, Allah pasti menjawab. Paling tidak, saudaraku sekalian, jawaban yang pasti bisa kita tangkap adalah Allah mengendaki kita sempurna. Mendatangkan kebaikan agar kita serupa dengan Yesus. Untuk sementara waktu kita dihajar, disakiti, supaya kita dapat terhindar dari bencana malapetaka yang lebih dahsyat, yang sangat dahsyat. Sama seperti orang tua yang memukul anak karena anak nakal, karena tidak mau sekolah, karena tidak mau bekerja. Semua itu ada hitungannya. Orang tua punya kebijaksanaan, kecerdasan, supaya anak tidak menjadi bodoh, jangan sampai tidak memiliki keahlian, jangan sampai menjadi orang malas. Tidak punya keahlian, malas ya. Akhirnya nanti pasti melarat, nyolong, maling, menderita, tertindas. Ini kalau analoginya dengan kehidupan manusia pada umumnya. Bapa ingin menghindarkan kita dari api kekal. Bapa mau menghindarkan kita dari api kekal, saudaraku.
Jadi Bapak mengadakan atau mengizinkan perkara-perkara, kejadian-kejadian yang menyakitkan, bisa melukai kita, ya saudara. Membuat kita tidak nyaman. Bukan karena Tuhan memang mau menyakiti atau melukai kita, tapi karena Tuhan mau menyembuhkan kita. Menyembuhkan kita. Seperti pisau dokter yang membedah kulit untuk mengambil sesuatu yang tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Allah melakukan hal itu, saudara. Dalam doa tadi saya sempat mengucapkan kalimat, ampuni Bapa kesombongan kami. Kita itu tanpa sadar sombong, saudara, angkuh. Karena kita punya uang, karena kita punya relasi dengan pejabat, karena kita memiliki kekuatan fisik, kekuatan finansial, dan lain-lain. Kita itu sombong. Kita jadi angkuh. Dan lebih jahat lagi kalau sampai mengupayakan penderitaan orang atau kesusahan orang atau menyerang orang. Waduh, itu lebih jahat. Itu pasti kuasa kegelapan mencengkeram seseorang yang dengan kekuatan uang, kekuatan relasi pejabat, dia menyakiti sesamanya. Kita angkuh, kita sombong, kita lupa siapa kita dulu. Bahkan kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Kita ada ini karena Allah yang mengizinkan kita ada di bumi, kita hidup. Memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, nafas hidup, tubuh yang baik, metabolisme yang sempurna. Tuhan semata-mata. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Kita berbuat apa yang kita mau perbuat. Kita bicara, kita ngomong apa yang kita mau bicara. Kita tulis sesuatu di media sosial yang kita mau tulis. Yang penting kita puas, kita senang. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Apalagi kalau yang kita tulis itu mau nyerang orang. Tidak sebut nama tapi menggiring opini. Itu jahat sekali. Itu kuasa kegelapan, saudara. Jangan kita melakukannya. Sering saya mengajak saudara untuk diam. 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 Khotbah saya pada beberapa hari yang lalu dengan judul The Power of Silence. Kuasa berdiam diri. Kuasa diam. Kuasa teduh, tenang, saudara. Hidup kita singkat, kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Allah memiliki proyeksi pandangan yang sempurna, yang jauh. Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk kekekalan. Jadi sekarang mari kita bersyukur di tengah-tengah keadaan kita yang genting, yang krisis, yang kritis, yang mencemaskan, menakutkan, bingung. Kita mau memandang Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tak dapat berjalan sendiri dan aku tidak berani. Kalaupun ku harus jatuh hancur, ku jatuh di tangan. Kalau kita tidak tahu mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi, kita bisa berkata, aku percaya padamu Bapa, bahwa ini mendatangkan kebaikan untukku. Agar aku terhindar dari api kekal neraka. Agar aku memandang Engkau dan supaya aku masuk kerajaan surga. Aku dimurnikan, didewasakan dan disempurnakan. Dan temukan apa maksud Tuhan di balik semua kejadian yang saudara alami. Tuhan pasti menjawabnya. Jangan takut terhadap apapun yang sedang kita alami saat ini.
Seperti yang tadi saya katakan, semua dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah, dalam izin Tuhan, bahkan dalam desain Tuhan yang sempurna, yang bijaksana, yang maha cerdas, agar kita bisa menjadi seseorang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah rencanakan. Pasrah, sumeleh, lan sumarah. Artinya kita menyerah dan mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Demikianlah pesan Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Hari ini kita akan kebaktian di gereja kita masing-masing. Ya, saya ada di Truth ID jam 11 dan jam 5 sore. On-site di Kelapa Gading, Mall Arta Gading lantai 5 dan lantai 3. Bapak Ibu bisa bawa anak-anak karena di lantai 3 kami memiliki playground, ya, tempat main anak-anak yang saya kira luas ya, cukup luas. Mungkin jarang gereja ada playground yang luas dan cukup baik atau sangat baik. Bawa anak-anak Anda di situ. Lalu ajak anak-anak juga bisa menikmati kebersamaan di Mall Arta Gading. Dan saya juga akan berkhotbah di GSKI Gajah Mada karena saya masih gembala senior di situ. Saya masih menjadi gembala senior di beberapa GSKI yang meminta saya tetap menjadi gembala senior. GSKI Kebon Jeruk, GSKI Pluit, GSKI Gajah Mada, GSKI Perdatam, dan GSKI Mall Arta Gading. Ya. Hari ini saya ada di GSKI Gajah Mada jam 8 ya. Jam 8 ya. Jam 8 ya, bukan jam 9 ya. Jam 8 pagi di GSKI Gajah Mada sekaligus perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perjumpaan kita Bapa, untuk doa pagi ini. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dalam tangan Bapa. Khususnya pelayanan pekerjaan-Mu yang harus kami tunaikan. Kami bersyukur, kami bisa terus sadar, bertobat dan berserah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa pada. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan paling akhir saya beritahu bahwa hari Senin kita ada doa jam 6:30 on-site di Mall Arta Gading. 6:30 di Mall Arta Gading kita on-site. Anda bisa hadir. Tuhan memberkati.